Eyang Subur kabarnya menolak fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang mendesak dirinya untuk menceraikan keempat istri muda dari 8 istri-istrinya. Eyang menolak karena masih meragukan fatwa yang dikeluarkan MUI itu. Made R. Marasbesi selaku kuasa hukum Eyang pun mengaku pihak MUI tidak konsisten pada pernyataannya. Pihak MUI bahkan menolak saat ke-8 istri Eyang Subur mencoba untuk mengutarakan isi hati terkait pernikahan mereka dengan pria gaek itu. Persoalan fatwa ini, lembaga Majelis Ulama kan harus tahu bahwa sebuah produk Majelis Ulama harus memberikan rasa aman, nyaman, tentram, bukan mendatangkan kemudaratan. Ya, tetapi saya melihat dengan penilaian kacamata saya sebagai kaum yuris, saya melihat bahwa ada celah yang dibuat oleh Majelis Ulama yang dianggap oleh kita ini, oleh saya pribadi sebagai kuasa, ini adalah merupakan sebuah musibah dalam sebuah produk. Kenapa saya katakan demikian? Pada tanggal 19 April 2013, nomor 17 fatwa itu mengatakan bahwa tinggalkan 4, pisahkan yang lain. Ada hadis yang mengatakan dalil itu digunakan oleh majelis. Tetapi pada saat tanggal 22 terjadi sebuah perubahan dalam penafsiran pada saat mereka lakukan jumpa pers. Artinya bahwa jangan bilang 567. Kalau 567 berbeda dengan redaksional yang ada dalam hadis Rasulullah. Kita meminta dari kantor advokat yang merupakan kuasa hukum dari istri-istri yang meminta kepada Majelis Ulama untuk meng-welcome kita agar supaya kita bicarakan yang faedahnya bagaimana. Kita akan bahas tentang akibat terhadap turunan dan cucu-cucunya yang nantinya besok dia harus melakukan nikah dengan pihak mereka. Tetapi ternyata kan tidak diterima dan hanya melalui telepon aja dia lakukan itu. Saya menganggap bahwa ini sebuah produk yang saya anggap merupakan sebuah musibah dan kegentlemanan yang dimiliki oleh Majelis Ulama itu tidak terungkap dalam penerbitan fatwa ini. Eyang sendiri tak banyak komentar atas fatwa MUI itu. Ia hanya menyerahkan urusan hukum tersebut pada tim kuasa hukumnya. Namun Made selaku kuasa hukumnya berencana akan mengkaji ulang fatwa MUI itu. Apakah fatwa MUI itu menimbulkan manfaat atau justru kemudaratan? Setiap fatwa, lembaga Majelis Ulama itu lembaga yang diakui oleh negara ini. Tetapi bicara tentang persoalan kebenaran, maka produk itu harus diteliti ulang. Maknawi dari itu mendatangkan kemudaratan atau manfaat. Kalau tidak manfaat, maka kita lawan habis. Eyang sendiri sebagai hamba hukum akan kembalikan persoalan itu kepada lawyers dia, dan dia tidak mau komentar tentang persoalan hukum. Dia kembalikan ke kita dan kita melakukan penilaian bahwa ada kecenderungan Majelis Ulama membuat kesalahan dalam penerbitan fatwa 17/2013.